قد أفلح المؤمنون. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat RTH semua dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama kami di Untayan Hikmah RTH. Hari ini Untayan Hikmah RTH akan membahas tentang sesuatu yang teman-teman semua dimanapun kalian berada harus merasakannya, harus mengalaminya. Ya, itulah hijrah. Hijrah adalah sebuah proses perpindahan atau sebuah proses perubahan menjadi lebih baik. Namun, seringkali kita salah mengartikan hijrah. Hijrah hanya untuk orang-orang yang masih belum baik, orang-orang yang masih dalam keadaan jahil, orang-orang yang masih berkecimpung di lembah dosa, di lembah maksiat. Hingga pada akhirnya orang-orang yang telah merasa dirinya beriman, orang-orang yang telah merasa dirinya taat kepada Allah, orang-orang yang telah merasa dirinya menjalankan perintahnya Allah, mereka semua jadi lalai. Menjadi lalai akan perintahnya Allah. Menjadi lalai akan introspeksi kepada dirinya sendiri. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dilakukannya untuk esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan menggantikan sesuatu tersebut dengan yang lebih baik. Jadi artinya apa? Artinya adalah setiap diri wajib untuk melakukan introspeksi. Melakukan introspeksi untuk dirinya agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Dan puncaknya adalah semoga kita semua menjadi pribadi yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam peluk cintanya Allah. Lalu, kenapa sih kita harus berubah? Coba teman-teman bayangkan, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia ini, menurut Rasulullah SAW bersabda, umur umat tidak akan beda jauh dengan umur Rasulnya. Umur Rasul kita berapa? 63 tahun. Jadi, umur umat sekitar 60-70 tahun. Rata-rata. Jika lebih dari itu sudah mendapatkan bonus dari Allah. Lalu setelah hidup di alam dunia ini, kita akan kemana? Ke alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Menurut Imam Al-Ghazali tidak akan lebih dari 6.000 tahun. Setelah itu kita akan pergi kemana? Setelah itu kita akan pergi ke Yaumil Mahsyar, yang lamanya di sana sehari seperti 50.000 tahun. Setelah di Yaumil Mahsyar, kita kemana? Kita ke surga atau neraka, yang lamanya berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Jadi coba teman-teman bayangkan, kita hidup di dunia 60 tahun. Lalu kita siapkan bekal selama 60 tahun ini untuk melewati kehidupan nantinya yang lamanya 6.000 tahun, 50.000 tahun, dan selama-lamanya. Kita
kita diberikan waktu oleh Allah 60 tahun untuk menyiapkan bekal perjalanan yang sangat panjang sekali. Selama 60 tahun, hanya 60 tahun. Apakah bisa? Itulah kita harus memanfaatkan waktu kita selama di dunia ini. Maka Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Sungguhnya manusia ini jika tidak memanfaatkan waktu, benar-benar akan berada dalam kerugian yang nyata. Lalu bagaimana sih caranya untuk agar kita tidak menyanyiakan waktu di muka bumi ini? Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka apa kuncinya? Kuncinya adalah ibadah. Lakukan segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah. Ada 3 poin dari perjalanan hijrah saya. Yang pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi apa poinnya? Kita harus bermanfaat ke sebanyak-banyaknya manusia. Kita lakukan hidup kita ini untuk memperoleh manfaat, untuk berbuat manfaat, untuk melakukan kebermanfaatan untuk sebanyak-banyaknya umat, sebanyak-banyaknya manusia. Caranya seperti apa? Yang kedua, sampaikanlah ilmu walau 1 ayat. Jadi maksudnya apa? Apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, kita amalkan, kita dakwahkan, kita sampaikan ke siapapun di muka bumi ini. Walaupun kita tahu sedikit, walaupun yang kita bisa misalkan hanya bisa memasak, kita jadikan keahlian memasak kita itu untuk syiar ke jalan Allah, untuk membagikan makanan-makanan bagi para penghafal Quran misalkan, atau yang lainnya. Bahkan misalkan kita jago dalam hal balap-balapan motor, kita gunakan keahlian balapan motor kita misalkan untuk mengantar ustadz-ustadz supaya lebih cepat sampai ke lokasi-lokasi kajian misalkan, atau apapun yang lainnya. Dan yang ketiga, sampaikanlah ilmu dimanapun di muka bumi ini. Poinnya adalah apa? Terkadang orang-orang hanya ingin menyampaikan di tempat-tempat tertentu saja, misalkan musola, masjid-masjid, tapi lupa terhadap mereka-mereka yang ada di hidupnya, ada di jalanan, mereka-mereka yang sering nongkrong-nongkrong, mabuk-mabuk di jalanan misalkan, atau mereka-mereka yang bekerja di tempat-tempat prostitusi. Mereka-mereka yang seperti itu justru lebih butuh dari orang-orang yang sudah datang ke masjid atau musola. Walaupun memang orang-orang yang datang ke masjid atau musola pun untuk menuntut ilmu mereka juga butuh. Hanya saja kita juga tidak bisa melupakan atau jangan sampai melupakan mereka-mereka yang masih belum ada cahaya hidayah di dalam hatinya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, khairunas anfa'um linnas, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Yang kedua, sampaikanlah ilmu walaupun 1 ayat. Yang ketiga adalah sampaikanlah kebenaran dimanapun di muka bumi ini. Akhirul kalam, kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya dari Allah. Semoga teman-teman RTH, sahabat-sahabat RTH dimanapun kalian berada, dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini, semoga mendapatkan manfaat dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.